Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihaati anna lahum ajran kabira. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim al-fadil. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahalahunna illa lahim. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Para mu'takifin ahli itikaf yang ada di Masjid Wisma Bakri, setelah Ramadan dan tanggal 1 Syawal kemarin, semuanya sudah mendapatkan piala. Bukan piala Asia, bukan piala dunia, tapi piala Rabbani, yaitu semua kita yang hadir ini pada tanggal 1 Syawal kemarin bagaikan bayi yang baru lahir, dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan dengan bulan Syawal, mudah-mudahan bisa puasa 6 hari. 6 hari bisa berturut-turut atau kita pilih sesuai dengan kondisi. Yang penting bulan Syawal 6 hari. Jika hal itu kita lakukan, maka dihitung oleh Allah seperti puasa sepanjang tahun. Kalau bisa puasa 6 hari. Diambil Senin Kemis juga boleh. Jadi setiap Senin kita nyenen, setiap Kemis kita apa? Kita ngemis pada Allah terus. Jadi kalau kita puasa Senin, Rasul puasa setiap hari Senin. Mengapa? Bersyukur pada Allah karena beliau dilahirkan pada hari Senin. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan setiap Senin kita bisa nyenen, setiap Kamis kita bisa mengemis pada Allah teruskan. Baik. Berarti kita alhamdulillah dosa diampuni. Semuanya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang mari membangun keluarga surgawi. Ini judulnya. Judulnya hari ini kita dibimbing oleh imam kita, ini guru saya. Ya, dibimbing bagaimana kita bisa membangun keluarga surgawi. Semuanya bersama keluarganya nanti ketemu di mall di surga. Ada mall nanti di surga. Mudah-mudahan semuanya bersama keluarganya ketemu di mall. Amin, amin. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Mallnya diterangkan di dalam surat Fussilat ayat 31. Tolong dibuka surat Fussilat nanti di rumah malam-malam baca tafsirnya. Ternyata ada mall di situ dan kita semuanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Jadi hari ini temanya adalah membangun keluarga surgawi. Ada 3 poin. Yang pertama, suami teladan. 2, istri peduli dan penyayang. 3, anak penyejuk hati. Jadi kalau kita ingin membangun keluarga surgawi, suaminya harus menjadi suami teladan.
istrinya menjadi istri yang peduli dan kasih sayang, dan anaknya seperti Ismail, anak yang penyejuk hati. Yang pertama, suami teladan. Tolong diamini, saya yakin nih wajah-wajah yang ada ini semuanya saya doakan ahli surga. Amin. Ahli surga. Caranya bagaimana? Ini hadisnya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Orang yang paling mulia nomor satu di dunia, orang yang paling mulia di RT kita, orang yang paling mulia di masjid kita hari ini aja. Ini ada orang yang paling mulia. Siapa? Yaitu orang yang selalu senyum kepada keluarganya. Senyum, gak usah banyak-banyak. Ketemu dengan istrinya salaman sambil senyum, ketemu dengan anaknya salaman sambil senyum, ketemu dengan mertuanya salaman sambil senyum, ketemu dengan orang lain salaman sambil senyum. Itulah hadis Nabi, khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling sayang kepada istrinya, kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi, saya kata Nabi orang nomor satu di dunia yang paling sayang kepada keluarga saya. Ma akraman nisa, tidak ada suami yang menghormati istri illa karim, kecuali suami itu adalah suami mulia, suami penghuni surga. Oleh karena itu, para tamu Allah yang berbahagia, tolong ya, sebagai suami yang sayang kepada istri, saya doakan setiap bulan bisa memberikan belanja kepada istrinya minimal 45 juta. Amin. Ya kurang kencang bu. Karena sudah senyum semuanya, saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong wahai suami ahli surga, mulai hari ini saya doakan, kalau diamini aja, mudah-mudahan bisa memberikan belanja kepada istrinya, kepada keluarganya minimal 45 juta. Amin. Uang dari mana? Jangan ada khawatir, Allah Maha Kaya. Para tamu Allah yang berbahagia, siapa yang nikah itu sudah dibuka oleh Allah pintu rezeki. Jangan ditutup. Kadang-kadang Allah sudah buka pintu rezekinya, tapi suami menutup pintu rezeki dari Allah, istri menutup pintu rezeki dari Allah, kadang-kadang anak menutup pintu rezeki dari Allah. Tolong suami, jangan ada yang menutup pintu rezeki. Caranya, tolong jangan pelit. Jangan pelit pada keluarganya. Ada Abu Sufyan, sahabat Nabi, Abu Sufyan, memusuhi Nabi, mau bunuh Nabi, perang dengan Nabi 21 tahun. 21 tahun perang Badar kayak itu, perang Uhud, perang Khandaq, ingin bunuh Nabi. Alhamdulillah masuk Islam. Masuk Islamnya Fathu Makkah. Dia orang kaya raya, tapi istrinya Hindun lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada apa? Suami saya pelit. Saya nggak dicukupi belanja, padahal dia uangnya banyak. Bolehkah saya ngambil tanpa izin sama suami? Kata Nabi, boleh. Tapi jangan banyak-banyak, secukupnya. Semua minimal 45 juta. Amin. Ini Rasul mengizinkan. Mengapa? Suaminya pelit. Kalau ini saya yakin ini suami yang ahli surga. Subhanallah. Hari ini ngasih belajar kepada istrinya. Amin. Oh. Siapa yang begitu rezekinya diberikan oleh Allah, datang rezeki. Wa ankihul ayama minkum as-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara, kalau miskin, kalau fakir, yughnihumullah.
Sampai Abu Bakar mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Kalau siapa yang ingin kaya, tolong nikah. Umar ajaban li mu'min. Saya heran orang mukmin. Dia miskin enggak berani nikah. Makanya saya doakan Ustaz Adiono, saya doakan istrinya satu aja. Amin 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 amin. Amin Ustaz, amin. Jangan banyak masuk, cukup satu aja Ustaz. Tapi ngasih belanja per bulan berapa tuh? 4 juta. Tapi yang enak bukan 45, bukan. Yang enak belanja itu pas-pasan. Ingin minta ke Mekah, pas ada. Ingin minta motor, ingin minta mobil, mudah-mudahan enak mana 45 juta dengan pas-pasan. Kalau mudah-mudahan para istri dikasih belanja pas-pasan. Amin. Enggak mengamin. Baik. Jadi yang pertama, tolong para tamu Allah yang berhak bahagia, tolong suami yang baik adalah suami yang senyum dan ngasih belanja sebelum diminta. Minta ngasih belanja kepada keluarga. Maaf nih, siapa yang sedekah ke Palestina, dia bisa bilillah, pahalanya luar biasa. Siapa yang bantu fakir miskin, pahalanya besar. Siapa yang bantu keluarganya, pahalanya besar. Yang paling besar adalah pahala memberikan belanja pada istri. Jadi memberikan belanja kepada istri itu tidak kalah dengan orang yang jihad fisabilillah. Ini pahala luar biasa. Oleh karena itu mulai hari ini saya doakan nih, mudah-mudahan dapat rezeki harian, amin. Dapat rezeki mingguan, dapat rezeki bulanan. Kalau bulanan saya nggak ikut campur ya. Rezeki musiman, rezeki tahunan. Ini. Setiap hari saya doakan minimal dapat 5 juta. Satu hari. Mingguan mudah-mudahan dapat 10 juta. Bulanan saya ikut. Ini tulisannya Pak Fioran. Musiman saya doakan dapat 500 juta. Tahunan saya doakan 1 miliar. Dan itu bisa. Bisa. Caranya bagaimana? Nah ini, tolong suami tahajud. Siapa yang suami tahajud, apalagi mengajak istrinya, mengajak anaknya, rizki dibuka oleh Allah, kesehatan diberikan oleh Allah, bahkan hidupnya nggak punya hutang, hidupnya bahagia, anak-anaknya bisa hafal Quran 30 juz, selalu yakin tentang ini 30 juz. Anaknya menjadi anak yang soleh-soleha. Ini baru nanti kita sampaikan anak yang penyuci hati. Ini baru suami saja. Tolong suami, mulai nanti malam, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla fa'aiqadha ahlahu fa'in abad nadhaha fi wajhiha alma. Saya artikan, rahimallahu rajulan, Allah memberi rahmat pada suami. Apa rahmat? Badan sehat, keluarga sehat, rizkinya barokah, semuanya kebutuhannya dicukupi, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Ingin pergi ke Mekah, berangkat. Saya minta doa nih, kalau kamu mumpung ketemu nih kan, insya Allah tanggal 29 Mei saya berangkat ke Mekah. Mudah-mudahan nanti ada yang ketemu di sana, amin ya. Tanggal 24 ini saya akan ke Surabaya, Indonesia. Insya Allah walimah safar. Dan mudah-mudahan para yang akan berangkat nanti, yang di Surabaya, yang di jalan apa itu? Surabaya. Mudah-mudahan nanti dibuka ketemu dengan saya. Caranya bagaimana? Caranya tolong sholat tahajud. Tolong diamini, mudah-mudahan semua bersama keluarga bisa ke Mekah, amin. Caranya tolong tahajud. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi, Allah Tuhan timur, wal maghribi Tuhan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, jadikan Allah wakil kita. Yang berangkatkan kita ke Mekah bukan ibu kita, bukan bapak kita, bukan menteri agama, bukan. Yang berangkatkan adalah Allah. Dan haji itu ada 2.
ada haji nisab, ada haji nasib. Nisab itu yang bayar. Tadi saya lihat, saya kesini tadi di Depok, antrinya hanya 29 tahun. Di Lamongan, kampung saya, Celele, 34 tahun. Jadi antrinya 34 tahun. Lamongan. Hari ini tadi saya lihat, Jakarta mirip-mirip Depok. Tapi itu namanya haji nisab. Bayar, nanti berangkatnya 29 tahun yang akan datang. Yang kedua, haji nasib, berangkat tahun ini dan nggak bayar. Siapa? Saya. Insya Allah tahun ini saya berangkat dan nggak bayar, malah dibayar. Alhamdulillah. Semuanya saya doakan pergi Mekah. Caranya tolong tahu. Yang berangkat kan bukan siapa-siapa, bukan travel, bukan menteri agama. Malah menteri agama yang lama sekarang dikejar-kejar. Urusannya cipta nggak? Ya, artinya yang berangkat kan bukan menteri agama. Sekarang menteri agama yang lama dikejar-kejar sekarang oleh DPR. Nggak tahu oleh KPK apa tidak. Untung KPK-nya dekat sini ya. Jadi yang berangkatkan itu bukan orang tua kita, bukan kita. Yang berangkatkan adalah siapa? Allah. Saya nanya, yang mau saja, yang nggak mau jangan. Mau apa tidak diberangkatkan oleh Allah Mekah? Mudah-mudahan. Amin. Caranya tolong sholat tahajud. Jadi hadis Nabi rahimallahu rajulan, Allah berrahmat kepada suami. Siapa yang ingin ke Mekah, tahajud berdoa. Caranya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak sudah bangun, tolong istri jangan dibangunkan, langsung wudu dengan sempurna. Setelah wudu, sholat 2 rakaat, baru dibangunkan istrinya. Terserah manggilnya. Kalau Ustaz Diallo manggilnya biasanya itu Dek ya. Dek ini udah jam 3:30. Kalau ini panggilannya yang coba. Masya Allah. Dan udah 3:30 aja bangun. Seandainya istri belum bangun, kata Nabi, nadhaha fi wajhi al-ma' boleh dipercikin air. Jangan banyak-banyak ya, jangan sampai 1 botol, jangan, sedikit aja. Itu kalau yang bangun duluan suami, padahal yang rajin istri. Ngaku, Masya Allah. Ngaku ya. Warahimallahu imra'atan, Allah berrahmat kepada istri. Ini hadis Nabi ini. Ini hadis sholihin ada nih, Allah. Ini ada ini hadis sholihin ada. Warahimallahu imra'atan, Allah berrahmat kepada istri. Apa rahmat? Badan sehat, keluarga siap, mau ke Mekah, Allah berangkatkan, punya mobil Allah, kepingin punya mobil Allah beri, rumah punya sendiri-sendiri dan nggak punya hutang. Caranya qamat minal laili, istri bangun pada waktu malam. Kalau sudah bangun, suami jangan dibangunkan. Langsung sholat, ibu-ibu 2 rakaat. Setelah sholat, fa'aiqadhat ahlah, bangunkan suaminya. Fa'in ada, seandainya mani, maaf Ustaz Gilno ya, ini saya contohkan. Seandainya Ustaz Gilno masih belum bangun karena sibuk, tidurnya juga agak malam, kata Rasulullah, nadhahat fi wajhil ma', boleh disiram air ember. Mudah-mudahan disiram air ember ya. Baik. Jadi tolong sholat tahajud. Ini hadis Nabi. Tolong yakin. Kalau Qurannya udah bilang, yughnikumullahu min fadlihi, yang memberikan kecukupan adalah Allah. Jadi yang pertama, tolong suami jangan pelit. Yang kedua, suami taat. Yang ketiga, tolong suami kalau bisa punya celengan di rumah dan sedekah setiap hari. Celengan di rumah boleh, sedekahnya silahkan, 5.000 rupiah boleh, 10 silahkan, kadang-kadang sekali-sekali 50. Sekali-sekali tolong dipaksa, kalau sudah begini dipaksa 100.000. Fa'amma man aqqa wattaqa, siapa yang sedekah fasayasiruhu lil yusra, maka seluruh urusannya aku berikan mudah. Jadi kalau ingin sukses pada Allah, yang pertama tadi tahajud, yang kedua tolong sholat.
betul-betul ini dalam pertolongan. Ini santri saya ini belum balik ini. Sekarang yang tinggal nggak pulang ini ada 10 santri. Yang 400 pulang. Yang pulang-pulang itu adalah, maaf sekali lagi, mereka hampir setiap hari saudara sekalipun hanya 1.000 rupiah. Ini anak yatim di depan saya. Ada kotak kantong lewat, dia saudara, Masya Allah, ya Allah, ini anak saya yatim dari Papua, ini yatim dari Nias, yatim dari Aceh, yatim dari NTB. Dia saudara kepada mondoknya gratis, tapi dia saudara, gara-gara saudara dia bisa pulang beli tiket. Oleh karena itu tolong yakin ini bukan saya, dari Allah. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Siapa yang berinfak diganti oleh Allah. Caranya sekarang tolong punya celengan di rumah. Ambil celengan. Ya Allah, ini ada uang 5.000 ini pahalanya untuk ibu kandung saya, untuk ibu mertua saya. Pahalanya untuk bapak kandung saya, bapak mertua saya. Pahalanya untuk anak saya, untuk mantu saya, untuk istri saya, untuk suami saya. Masukkan. Semuanya dapat pahala yang sama dan dipermudah semuanya untuk semua. Tolong saudara, kalau bisa setiap hari. Bapak-bapak sudah sering mendengar ibu-ibu, setiap pagi hari diperkirakan jam 5:30 malaikat turun dari langit. Langsung berdoa, malaikatnya berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang berinfak tolong beri ganti dan beri tercapai semua cita-cita. Tolong yakin, jangan setengah-setengah. Saya pernah, kalau bapak-bapak lewat di Depok, UI di halte UI, yang mau masuk ke Depok, di sebelah kiri itu ada namanya PPSDMS. Di situ adalah program pembinaan program PPDMS, program pembinaan SDM strategis. Ngumpul nggak banyak, ada sekitar 100 orang. Hari itu alhamdulillah penggalangan dana. Ternyata hari itu saya juga ingin menyampaikan dapat 1,2 M. Hari itu padahal hanya kurang lebih 2 jam. 1,2 M. Sekarang gedungnya udah jadi. Catnya biru. Kalau lihat di halte UI, kalau kita dari Lenteng Agung mau ke Depok sebelah kiri. Maksud saya apa? Mereka diberikan, ayo kita sedekah, ayo kita infak, ayo kita wakaf. Dan itu bersama-sama dengan saya, namanya Musolli itu UI. Alhamdulillah sekarang jadi. Terus buka PPSDMS di perguruan tinggi yang terbaik di seluruh Indonesia, di IPB, di ITB, di UI, kemudian di ITS, kemudian di UGM, kemudian di Makassar, ada kurang lebih ada 15 langsung bina-bina mahasiswa yang terbaik. Bareng dengan saya mendirikan Baitul Quran tahun 2006. Alhamdulillah Baitul Quran sekarang cabangnya baru 31 di seluruh Indonesia. Caranya bagaimana? Tahajud dan sholat. Tahajud dan sholat. Ayo sholat setiap hari. Jalan di rumah 5.000 atau 2.000, bahkan 2.000 silakan. Kalau bisa 10.000, tapi sekali-kali tolong dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak jadi. 50.000. Kadang-kadang kita paksa 100.000. Masya Allah, seluruh cita-cita. Kalau suami seperti itu itulah suami ahli surga. Terakhir, suami teladan adalah suami yang menghormati keluarga istri. Suami yang menghormati keluarga istri. Antum siapa namanya? Dahlan. Masya Allah. Gimana rasanya jadi menteri? Oh, Masya Allah. Ya. Antum menteri apa ya? Iskan Dahlan ya? Dahlan Iskan sebenarnya. Antum dari Magetan ya? Ya. Jadi Pak Dahlan Iskan dari Magetan. Jadi menteri. Ternyata sekarang intikaf di sini. Masya Allah.
Jadi Ustaz, kalau ingin memberikan hadiah kepada ibu kandung, kepada bapak kandung, kepada adik kandung, tolong jangan diberi sendiri melalui tangan istri. Saya ulangi lagi. Para suami, kalau ingin memberikan hadiah kepada ibu kandung, bapak kandung, atau keluarga adik kita, tolong jangan sembunyi-sembunyi. Jangan sampai hanya adik kita, tapi melalui jangan. Kalau bisa melalui tangan istri, Neng atau D atau Man, ini kasih hadiah sama mamanya. Padahal uang kita. Oh, itu orang tua kita senang. Alhamdulillah menantu saya ini. Padahal uang dari kita. Begitu juga ibu-ibu, kalau memberikan hadiah kepada ibu kandung kita, bapak kandung kita, tolong jangan melalui tangan istri, melalui tangan suami. Kalau itu yang dilakukan, inilah yang namanya suami teladan. Tapi kalau siapa yang ngasih, Ustaz malah ngasih, jangan bilang-bilang ya, mbakmu nggak ada. Ini jangan bilang-bilang ya. Oh, itu kalau ketahuan pasti kenapa. Jadi kalau bisa hadiah silang, ya. Istri ngasih hadiah melalui tangan suami, suami ngasih hadiah melalui tangan istri. Kalau itu yang kita lakukan, inilah namanya suami teladan. Masya Allah, tinggal sedikit. Saya doakan baterainya mati. Amin, amin, amin. Cepat sekali. Sudah 45, tinggal 15 menit. Istri peduli dan penuh kasih sayang. Nih istri, tolong ibu-ibu jadilah seperti Ummul Mukminin Khadijah. Sayang kepada suami, sayang kepada anak, sayang kepada keluarga, dan beliau punya uang nggak banyak, kurang lebih hanya 200 triliun. Berapa? Dan itu semuanya diserahkan kepada suami. Untuk apa? Untuk berjuang, untuk membantu fakir miskin. Ini Siti Khadijah. Pas beliau kritik bikin susu, datang malaikat Jibril. Ya Rasulullah, oh iya ada apa lagi malaikat Jibril? Allah menyampaikan salam kepada Khadijah. Sudah dibangunkan istana di surga. Masya Allah, orang masih hidup, istri masih hidup, salam dari Allah melalui malaikat Jibril. Mengapa? Karena dia sayang pada suami, sayang pada anak, sayang pada keluarga. Itulah istri yang peduli dan penuh kasih sayang. Satu. Yang kedua, istri yang tahajud kayak tadi. Tahajud berdua sama suami. Ada ustaz di Jakarta, ahli tahajud. Tadi saya di sampingnya Pak Didi, Pak Didi di samping saya. Saya panggil Profesor Didi. Maaf saya nggak sebut siapa-siapa. Ada ustaz kita di sebelah selatannya Jakarta. Setiap hari malam tahajud sama istrinya. Tahajud 11 rakaat, ya. Dia mulai sama leadernya, waktunya masih ada. Musyawarah urusan apa saja itu setelah tahajud. Masya Allah, hidupnya sekarang santrinya banyak. Perguruan tingginya, Masya Allah, doktor yang dikeluarkannya banyak sekali. Mengapa? Hasil dari istrinya tahajud, suami tahajud. Suami tahajud, istri. Sekarang santrinya banyak, mahasiswanya banyak, bahkan program doktornya banyak yang bisa keluar dari. Rahasianya apa? Istrinya tahajud. Karena itu mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini juga, tolong para suami sampaikan kepada istri. Ayo. Yang ketiga, istri yang peduli adalah ini hadis Nabi, ringkas saja. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha. Kalau ada istri, suami perempuan, sholat 5 waktu, sholatnya yang khusyuk, tepat waktu. Wasomat saroha, Ramadannya puasa.
puasanya bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi puasa itu kita menahan yang namanya as-shaumu al-imsak. Makanya biasanya ini udah imsak, ya udah imsak nih, biasanya 10 menit sebelum makan. Imsak, artinya imsak itu menahan. Tolong menahan pandangan mata, jangan melihat yang maksiat. Ditambah lagi tolong nih ujung jari kita, jempol kita, tolong jangan mencet HP kecuali yang baik-baik. Jangan mencet HP kecuali yang baik-baik. Nih pencet nih. Kemudian telinga kita jangan mendengarkan sesuatu kecuali yang baik. Itu namanya puasa. Ibu-ibu puasa, bapak puasa. Wahafidot farja. Kita doakan mudah-mudahan keluarga kita yang perempuan, istri kita semuanya menjadi istri yang solihah. Amin ya. Karena sekarang banyak perempuan yang Allah alam kita berdoa kepada Allah. Kalau boleh mudah-mudahan tidak ya. Kalau boleh mudah-mudahan tidak. Di Jakarta ini siang hari yang berzina banyak sekali. Siang hari ini ada teman saya kerja di hotel, dia keluar, nggak betah, karena banyak orang waktunya makan ini yang kita tahu. Nah, oleh karena itu kita doakan istri kita, istri yang menjaga diri, anak kita yang perempuan menjaga diri. Ini wahafidhul farja wa ato'at zawjah, taat suami, dakhalat jannata rabbiyah. Ini istri masuk surga. Hadisnya ini kan, idza sholatil mar'atu khamsaha, sholat 5 waktu, wa shamat sahroha, puasa bulan Ramadan. Apalagi ditambah dengan hari Senin, hari apa lagi? Setiap Senin istri kita nyeneng, setiap Kamis istri kita. Masya Allah. Kamisnya bukan pada suami, Kamis pada Allah. Wah, itu istri ahli surga. Itulah istri yang peduli, istri yang kasih sayang dan baik. Ini istri peduli dan kasih sayang. Terakhir yaitu anak penyejuk hati. Masya Allah. Saya doakan anaknya semuanya menjadi anak soleh-solehah. Sekolahnya lancar barokah, kuliahnya lancar barokah, dapat kerjaan yang barokah, amin ya. Kemudian nanti nikah juga barokah. Kita doakan anak kita punya rumah sendiri, ya, punya kendaraan sendiri. Alangkah bahagianya. Setelah berapa anaknya? Beliau anaknya 2, saya doakan nambah 3 lagi. Amin, 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 amin. Bapak berapa? 2. Saya doakan 3 atau 4. 2 aja ya, 2 lagi. Kalau saya, maaf sekali lagi ya, anak saya sebutkan aja namanya. Anak saya Fauzia. Sekarang anaknya baru 6. Yang 2 Hajar nilai lengkap. Anaknya baru 5. Kemudian Muhammad ini sekarang jadi menantunya cucunya Kiai Abdul Syafi'i, Safia, ya. Kemudian anaknya berempat, Sofia, kemudian mereka pesantren Al-Quran ini anaknya berempat, Sumaya, mereka pesantren yang di Cirata, anaknya baru 3, Fatimah anaknya baru 6, anaknya baru 2, jadi 24 cucunya, amin ya. Abdurrahman belum punya nih. Abdul Karim sekarang antar saya ini Abdul Karim nih. Jadi Abdul Karim bin Muslim bin Abdul Karim sekarang yang antar saya. Terus satu lagi baru semester 6 di UIN, baru namanya Abdullah. Jadi anak saya baru 9, insyaallah. Doakan cucu saya minimal 81. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan menariknya curhat kemarin Pak, semuanya saya ajak ke Lampung. Kemarin ke Lampung naik kapal, alhamdulillah dapat yang ekspres ya. Mengapa ke Lampung? Karena keluarga saya dari Lamongan kemarin 4 bis berangkat ke Lampung. 4 bis. Saya nyusul 8 mobil. Mengapa? Silaturahim di Lampung. Semuanya saya senang. Ini cucu saya Pak, kalau saya pulang ini nanti pulang dari sini yang umur 4 tahun, 5 tahun. Abi, kenapa?
saya nggak batuk, maksudnya minta es krim. Subhanallah. Sama uminya nggak boleh, sama abinya nggak boleh, tapi kalau sama kakeknya boleh. Saya penyejuran. Setiap datang, abi, alam saya nggak batuk. Minta es krim. Aku mau jajan, nanti di depan saya, aku mau jajan. Alhamdulillah kasih 5.000 saya kasih. Penyejuran. Makanya aku saya doakan cucunya nanti 40. Sekarang namanya baru 2, ditambah nanti anak-anak 3 jadi 50. Ismail alaihissalam ini anak penyejuk hati. Bayangkan Nabi Ibrahim umur 100 tahun belum punya anak. Kemudian Bunda Sarah umur 90 tahun. Bunda Sarah itu maaf ya, sekali sudah 90 tahun masih cantik. Itulah neneknya Nabi Yusuf. Kita tahu Nabi Yusuf ibu negara aja terpesona. Bunda Sarah sedang hijrah ke Mesir. Di Mesir ada raja, kalau ada perempuan cantik pasti diambil. Kalau punya suami yang ini. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, wahai istriku Sarah, ya wahai Nabi Ibrahim suamiku, nanti kalau kamu ditanya oleh raja, jangan bilang saya suamimu. Terus bilang siapa? Saya adalah saudaramu. Kan kamu muslimah, saya nabi. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin adalah bersaudara. Hasil ya. Bunda Sarah dipanggil raja, melihat cantiknya raja duduk nih, langsung berdiri. Ketika berdiri mau jemput, kejang. Duduk lagi, hilang kejangnya. Berdiri lagi karena Bunda Sarah masih di pintu. Berdiri lagi mau jemput, kejang lagi sampai 3 kali. Akhirnya jerit nih rajanya. Udah keluarkan, kasih hadiah Hajar. Akhirnya dikasih hadiah Bunda Hajar. Kemudian dibawa oleh Bunda Sarah, diberikan kepada suaminya. Akhirnya dinikah Nabi Ibrahim, punya anak namanya Ismail. Ketika punya anak Ismail, mulai cemburu Bunda Sarah. Akhirnya marah. Pokoknya wahai suamiku, wahai Nabi Ibrahim, ada apa? Saya nggak puas kalau Hajar tidak dilukai. Minta Hajar dilukai. Terserah mau dilukai pakai apa saja. Nabi Ibrahim mikir, Nabi dikasih ilham, udah ambil paku. Akhirnya telinganya lubangi dengan paku, berdarah-darah. Sarah senang sekali. Ayo, satunya, langsung dilubangi lagi. Habis itu sudah sembuh, dipasang anting-anting tambah cantik. Subhanallah. Sudah dijus pakai paku belum? Jadi anting itu gara-gara Bunda Hajar lukai oleh Nabi Ibrahim. Tapi ngelukainya tambah cantik. Hasil melahirkan, akhirnya dipindahkan ke Mekah. Oke ya, sampai di Mekah, nih, wahai ibu-ibu, dikasih air cukup 3 hari, dikasih kurma cukup 3 hari, ditinggal pulang ke Palestina. Nabi Ibrahim berangkat, dikejar sama istrinya. Wahai suamiku, mau kemana? Nggak bisa jawab, nggak ada manusia pun nggak ada. Tandus pohon tidak ada, Tiwadin lembah, ghairi dizar'in tandus, nggak ada tanaman. Indah Baitikal Muharram, di dekatnya Ka'bah, tapi Ka'bahnya sedang rusak, nggak ada. Baik, dikejar sama istrinya, mau kemana wahai suamiku? Tak jawab. Jalan lagi, dikejar lagi. Langsung Bunda Hajar nanya, apakah diperintah Allah naruh saya dan anak saya di sini? Langsung Nabi Ibrahim jawab, iya. Langsung Bunda Hajar mengatakan, kalau begitu silahkan pulang. Kami akan dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan Ustaz Dahlan bisa haji ke Mekah. Amin. Istrinya ditinggal di Mekah. Amin. Boleh nggak kira-kira? Bunda Hajar nggak ada manusia. Akhirnya 3 hari, airnya habis, kurbannya habis, anaknya nangis karena keluar aksi.
Bunda Hajar lari ke sofa, lari ke Marwah, nangis sampai 7 kali. Ternyata anaknya gak nangis. Bunda Hajar nangis, ya Allah, mungkin anak saya udah mati, kok gak ada suaranya. Ternyata sampai didatangi, anaknya sedang main air. Anak kecil main air, langsung dibendung oleh Bunda Hajar. Zamzim, zamzim, ijma, jangan mengalir, jangan mengalir. Kata Rasulullah SAW, seandainya air ini tidak dibendung oleh Bunda Hajar, akan mengalir sampai hari kiamat. Silakan dilihat di YouTube, jangan sekarang di habis pengajian. Dalamnya sumur Zamzam. Ada orang dari mana akan diizinkan untuk melihat, ternyata air mengalir di bawah sumur Zamzam. Makanya kata orang ini, diambil berapa juta kubik nggak akan habis sampai hari Zamzam. Itu karena istrinya yang solihah, anaknya jadi baik. Kemudian Ismail mulai usianya masuk senang. Tiba-tiba Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, Ibrahim, sembelih anakmu. Ini udah tahu cerita, tapi nggak apa-apa ya, bukan saya ambil ceritanya, tapi ambil ini. Ternyata, wahai anakku Ismail, iya ya, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Nah, ini anak soleh. If'al ma tu'mar, laksanakan wahai ayah, laksanakan ayah, laksanakan. Saya sabar ya, saya. Nabi Ibrahim sambil menangis, ngambil pisau, dibawa ke Mina. Baru jalan dari pas Jumrah Aqabah, Bunda Hajar difitnah oleh iblis. Hajar, suamimu itu gila. Masa anak satu-satunya mau disembelih? Gila suamimu. Langsung Bunda Hajar bilang sama suaminya, wahai suami, wahai Nabi Ibrahim, tadi ada yang mau ke saya. Ngomong apa? Katanya Nabi Ibrahim gila, kata mau menyembelih. Langsung diambil batu. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Itulah Jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah. Walhasil Nabi Ismail langsung dibaringkan, diambil pisau untuk nyukur rambut pisang. Nyukur rambut pisang artinya panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Jibril, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung disembelih. Ternyata tidak mau. Langsung Allah berfirman, sodak taruhnya. Sudah cukup. Baik Ibrahim, diganti dengan kambing kibas dari surga. Ismailnya yang melakukannya jahili, mau disembelih oleh ayahnya, dia mengatakan, laksanakan wahai ayah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi penyujuk hatiannya. Doakan satu bersama-sama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.